Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya yaitu Muhammad Rohimin dalam motivasi hidup. Untuk kali ini akan menengahkan judul yaitu jangan berkata seandainya. Ini bagaimana? Sebelumnya saya akan mendoakan dulu kepada teman-teman semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Bagaimana untuk penjelasan judul tersebut? Mari kita simak baik-baik. Jangan berkata seandainya. Mengapa kok disuruh jangan sampai bilang seandainya? Itu sama saja berangan-angan yang panjang. Karena angan-angan panjang ini akan menyebabkan kita kurangnya semangat. Tapi ada juga yang mengatakan yang berangan-angan tinggi itu untuk mendongkrak kita supaya bersemangat. Namun tidak seperti itu. Kalau kita hanya berandai-andai, tidak melakukan, maka tidak akan selesai pekerjaan itu dan tidak akan tercapai kalau hanya berangan-angan saja. Memang sebuah angan-angan itu memang gratis. Mau berangan-angan setinggi langit itu tidak masalah. Namun bagaimana kita harus bisa dengan usaha semaksimal mungkin untuk perkara nantinya kita bisa di dalam kehidupan ini terlaksana. Itu karena Tuhan Yang Maha Esa yang menghendaki. Karena semua itu hanya lantaran dan lantaran. Maka janganlah sampai kita terlena dengan berandai-andai ataupun panjang angan-angan. Ini akan menyebabkan kita tidak baik dan nantinya akan menyesal kalau tidak tercapai. Kita buat slow aja dalam kehidupan ini, gak perlu tegang-tegang, gak perlu iri kepada siapapun. Jangan sampai berandai-andai, andaikan saya bisa kayak seperti dia, andaikan kayak seperti mereka, itu jangan sampai. Jadilah apa yang kita harapkan ini sebuah kenyataan nantinya. Jadi jangan sampai terlalu berangan-angan. Begitulah. Yang terakhir, kenapa tidak harus berangan-angan? Karena sesuatu kalau hanya berangan-angan, ini hanya sebuah hayalan, hanya sebuah dongeng, ataupun hanya sebuah cerita saja. Berbeda kalau pengalaman yang kita lakukan. Kalau diceritakan tidak ada dusta, tidak ada bohong sedikit pun. Karena bukan lagi angan-angan, karena kenyataan yang dialami. Contohnya seorang pendaki yang bercerita tentang ini, tentang itu. Kemudian orang yang umroh misalnya, itu akan bercerita yang seperti ini, yang seperti itu. Ini bukan hayalan. Misalnya orang yang lagi bulan madu di Paris ataupun di tempat-tempat yang ada saljunya itu. Ini kalau hanya berangan-angan, mungkin cerita ini tidak bisa. Hanya karangan saja, hanya mitos katanya ataupun melihat di sebuah cerita atau di TV. Namun kalau kenyataan mungkin bisa bercerita dengan detail. Tidak ada di situ menutup-nutupi pengalaman yang sudah ada, karena bukan lagi dinamakan angan-angan. Real dia pribadi dalam kenyataannya. Yang dialami, yang dia alami juga sesuatu yang nyata. Toh juga ada bukti otentiknya, misalnya foto, video dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya Muhammad Rohimin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.